telah membawakan sholawat dan hadroh yang sangat merdu dan enak buat kita dengarkan. Kita doakan semoga kedepannya tim Hadron SP bisa terkenal di mana-mana walaupun sudah terkenal. Amin. Beralih ke acara yang ke-8, tapi sebelumnya kok kelihatan pada ngantuk ya pada hari ini. Mau dengar ceramah tapi nggak semangat. Mana paten? Semangat. Coba kita kasih pantun dulu sekali lagi ya Kia. Bikin rumah di Marauke, rumah dibikin di atas gurun. Kalau tadi sudah dapat kue, kalau sekarang kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ismail Harun. Kepada Al-Ustadz Ismail Harun kami persilakan dengan segala hormat untuk membawa ceramah dan doa. أعوذ بالله والسميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. Nenek-nenek nanam tomat. Tomat ditanam di kebun Wa Ahmad. Malam ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad. Sambut salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil arabiyyah wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabil ulumihi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Sejagat puji dalam syukur kita lapaskan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, sehat, sempat. Semua nikmat-nikmat itu penting bagi diri kita. Dengan nikmat-nikmat itu pula lah malam ini kita dapat berjumpa dalam acara peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita seiring usia kita bertambah, nikmat itu pula semakin bertambah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola umuruhu, orang yang Allah panjangkan umurnya, kesempatan demi kesempatan banyak sudah kita lalui, banyak waktu yang sudah kita lewati dan jalani. Saya terbayang ketika tahun 2007
Di sini juga tempatnya. 2007 musolanya masih musola lama. Ya, lapangan ini juga, cuma nggak kayak gini kondisinya. Nah, 2007, 2005, 2006, 2007 lama saya ngajar di sini ya Pak. Nah, ada Pak Kipling, Pak Yusuf Ghazali. Nah, masih kebayang saya. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Miss. Tulis Tina, guru saya dulu waktu bahasa Inggris. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, salawat dan salam sama kita lapaskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah kita membaca salawat yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Insya Allah kelak nanti dalam surga kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal. Oleh karena itu, sebelum penghormatan, mari kita terlebih dahulu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh kelompok Nasbi. Salawat takbir dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril awsani wa Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lapaskan tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat mendengarkannya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Rasul terbuktilah untuk kita semua nantinya. Amin, amin, ya Rabbal. Salam takjim dan hormat saya kepada orang-orang tua saya, para alim ulama, tokoh masyarakat. Salam takjim dan hormat saya kepada Bapak Badan Kemakmuran atau Kesejahteraan Musholla Al-Huda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam takjim dan hormat saya kepada Bapak Mantan Kepri, Bapak Yusuf beserta orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan salam salut saya, mari kita berikan aplaus kepada remaja-remaji Musholla Al-Huda sebagai ujung tombak kegiatan malam ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau ditanya lah adik-adik, kita malam ini ngapain? Mau? Apalah arti maulid? Apa arti maulid? Nah. Siapa? Kelahiran? Ya. Maulid itu artinya hari kelahiran. Kalau bahasa kerennya ulang tahun. Itulah maulid. Di mana setiap tahun diperingati dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Itu namanya maulid. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maulid yang terbaik itu seperti ini. Ulang tahun yang terbaik itu seperti ini. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala man azama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membesarkan, merayakan, menggebiarkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, sesungguhnya dia sudah menghidupkan ajaran Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ya kadang-kadang kita akan dengar ada ibu-ibu nanti datang ya Bu ya, acara apa? Anniversary pernikahan saya yang ke-25. Ada. Kawan-kawan, Bro CS, nanti datang ya, ulang tahun aku yang ke-17, Sweet 17. Ada nggak? Ini jangan dibudayakan lagi. Ulang tahun yang ke-17. Nah, tak mencerminkan dengan ajaran. Ini kadang-kadang nanti kalau dibuat ulang tahun baca Yasin, terkejut. Nanti kita yasinan ya ulang tahun. Siapa yang meninggal mah? Ulang tahun tuh bagusnya dengan sumbernya Islam. Apakah dengan baca yasinan, dengan santunan, dengan doa bersama, bukan dengan yang namanya keyboard-keyboardan. Kalau udah ada keyboard, aku tak salahkan yang punya keyboard. Kalau sudah ada keyboard, tentu ada air beras. Air beras, tahu kan Pak? Air beras, apa itu? Suri-suri lewat dia. Iya, itulah dia. Ulang tahun tuh yang bagusnya seperti ini. Nah, terlebih Rasulullah. Rasul memang tidak pernah membuat ulang tahun. Kenapa kita berulang tahun Rasul? Sahabat tidak pernah buat ulang tahun Rasul. Bani Muawiyah tidak pernah buat ulang tahun Rasul. Kenapa kita buat? Sesuatu yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah ternyata dibuat juga. Karena ada sebabnya, maka maulid Nabi itu dibuat. Kalau nggak ada sebabnya, tak mungkin dibuat. Apa sebab? 500 tahun Nabi setelah berpulang ke Allah. Ketika itu nama daerahnya adalah Erbela, Irak sekarang. Disitulah pertama kali maulid dibuat. Kenapa dibuat? Mengingat umat Islam banyak jumlahnya, tapi nggak ada kualitasnya. Umat Islam hanya jumlahnya saja yang besar, tapi nggak ada kekuatannya. Pendek kata, tidak diperhitungkan. Umat Islam sudah lupa dengan ajaran agamanya. Jujur, agama lain kalau meninggalkan agamanya, agama itu maju. Tapi kalau Islam meninggalkan agamanya, maka agama itu akan mundur. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, dibuat acara itu supaya umat di akhir zaman, kita inilah Bapak Ibu, adik-adik inilah, agar mereka tahu siapa nanti Rasul mereka, agar mereka yang namanya tahu silsilah keturunan Nabi mereka. Dibuat acara maulid agar mereka tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah. Dibuat maulid tujuannya tak lain dan tak bukan agar umat bisa mencontoh sifat Rasulullah, baik hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana Rasul berjiran, bertetangga, bermasyarakat. Maka yang dikatakan Allah, laqad kana lakum, sesungguhnya ada bagi kamu fi Rasulillah, dalam dirinya Rasulullah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Itu tujuan maulid dibuat. Nanti kita kaji. Berapa lama maulid dibuat? 7 hari 7 malam.
7 malam Pak. Punya panitia. Punya. Nah saya tanya, siapakah panitia maulid yang pertama? Tahu? Siapalah? Ketua panitia maulid yang pertama. Ada yang tahu? Ketua maulid yang Pertama, seorang panglima perang yang gagah perkasa bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa penanggung jawabnya? Seorang raja yang berkuasa, Mujaffar Abu Sa'id. Dia bilang kepada Salahuddin Al-Ayyubi, dia bilang sama Salahuddin Al-Ayyubi, tolong informasikan, sampaikan kepada masyarakat yang ada di RB lain, kita 7 hari 7 malam libur nasional. jangan ada yang bekerja. Pagi malam wajib menghadiri kegiatan maulid, makan minum semuanya ditanggung oleh raja. Ditanggung oleh raja. Berapa dananya? 350.000 dinar. Tuh dananya 350.000 dinar uang emas. Kalau boleh saya contohkan, sekarang paun 1 paun 100 gram. Berapa pula sekarang ini 1 gram? 1 juta. 1 gram kali 100 itu masih 1 dinar. 350.000 dinar. Itu dia. Pagi harinya dibuatlah perlombaan. Perlombaan apa? Bukan perlombaan. Di perlombaan apa nih? Busana muslim. Dijai aku dengar. Jangan lagi lomba busana muslim. Busana muslim bukan untuk diperlombakan. Coba lomba juz amah, juz 30. Ada. Lomba ajar. Ada. Tapi ketika itu bukan lomba ajar, bukan lomba juz amah. Lomba menulis syair-syair Rasul yang menceritakan tentang biografi Rasul, kehidupan Rasul dari mulai dalam kandungan sampai Rasul berpulang ke rahmatan Allah. Banyak ulama yang ikut berkompetisi, ikut berlomba dalam meriahkan hari kelahiran Rasulullah yang pertama kali di Herbela. Ada ulamanya, salah satunya adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dialah salah satunya dan dialah pemenangnya. Maka semenjak itu, di mana ada maulid, identik ada marhaban. Betul. Ini pakai marhaban tadi sah. Selawat aja. betul kan? Di mana ada maulid, Ada marhaban. betul nggak Pak? Apa betul nggak? Sekarang tengoklah, yang marhaban tak ada lagi yang muda-muda. Kenapa tak sesuai? Tak sesuai. Yang marhaban kali yang tua-tua. Tarik 1, tembus 10. Sallallahu. Sudah. Padahal banyak kali manfaat marhaban itu. Ketika anak diayunkan dimarhabankan, kelak anak besar semoga sifatnya bisa contoh sifatnya Rasul. Ketika anak udah besar dihitankan, kelak dia dewasa bisa tingkah laku perbuatannya seperti Rasul. Ketika anak sudah beranjak untuk dirumah tanggakan atau dinikahkan, dibarengi dengan marhaban penepuk tawaran. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang udah payah nyari marhaban, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Di sini ada nggak marhaban? Ada. Berapa lah 1 grup? Berapa orang? 1 grup 10. Tua-tua semuanya.
Udah. Berapa lah pasar marhaban? Kalau di yang panah itu 300. Bagi 10, 30. Uang baju seragam, potonglah 25. Tinggal 5.000. Nyala, undangan, tekor, nggak untung. Pulang-pulang paling 40. Udah, taruhlah telur 1. Kena telur ayam udah 2.000 sekarang agak mahal, ditukar telur puyuh. Makanya gak ada lagi Ramadan, gak sesuai. 10 orang 300, bayangkanlah. Nah, padahal yang dibawanya adalah pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa sekarang ditukar dengan sholawat? Kan begitu. Ternyata antara marhaban dengan sholawat lebih bagus sholawat. Makanya sholawat. Udah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya nggak tahu apa penyebabnya, saya nggak tahu sampai sekarang. Ketika saya pulang dari belajar, ya 7 tahun, pulang saya ke Medan, pulang saya ke Indonesia itu, asalkan azan selalu baca firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul kan, Pak? Betul kan? Asal azan baca ini. Kenapa ayat ini dibaca? Ini ayat menceritakan tentang sholawat, sementara azan menceritakan tentang masuk waktu sholat. Tapi kenapa ayat ini dibaca? Sesungguhnya Allah dia menciptakan Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi. Allah katakan, ya Muhammad, kalau tidak karenamu ya Muhammad, tidak diciptakan dunia ini beserta isinya. Makanya Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Selawatnya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak utus kau ya Muhammad kecuali untuk rahmat sekalian alam. Nah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Adik-adik, berapa jumlah malaikat? Berapa? Jumlah malaikat berapa? Yang wajib diimani 10. Berapa jumlah malaikat? Yang wajib diimani 10. Berapa? Banyak, betul. Banyak malaikat yang wajib diimani 10. Udah? Nah, cuma yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil orang-orang yang beriman, tepuk dada anak saudara, beriman enggak kepada Rasul? Itu dia. Ya. Sallu alaihi, selawatlah kamu atasnya. Wasallimu taslima, mudah-mudahan kamu mendapat keselamatan. Itu kata Allah. Maka kita disuruh salawat. Jujur, kalau kita nyanyi ikan di dalam kolam, itu cuma mendatangkan happy. Ya, cuma mendatangkan happy. Tapi kalau salawatan bukan sekedar mendatangkan happy, tapi mendatangkan ketenangan di hati. Bukan hanya mendatangkan ketenangan di hati, terlebih-lebih lagi mendapatkan pahala berkah salawat kepada Nabi. Riwayat mengatakan begini. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi 4 malaikat. Didatangi 4 malaikat.
Malaikat yang pertama datang itulah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril dia adalah ajudannya Allah. Ketika Allah menyampaikan wahyu kepada yang namanya nabi-nabinya, semuanya melalui Jibril. Lantas Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia berkata, "Ya Muhammad, apabila ada umatmu," dengarkan ini, apabila ada umatmu yang bersalawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, aku ya Muhammad akan menuntun umatmu itu yang bersalawat ketika jalan menuju siratal mustaqim. Nih kata Jibril. Ya, ini kata Jibril. Titian siratal mustaqim. Nah, ibu pilih mana bu? 10, 100, 1000. Pilih yang mana? Aku yakin 10. Ya kan Pak? Pilih yang mana? 10, 100, 1000. Kalau ibadah 10. Kalau duit 1000. Itu kata Jibril. Selawat. Ya besar kali Bapak selawat ini. Ya kalau udah bulan resah gelisah, bawa selawatmu. Kita ini kadang-kadang ada penyakit manusia nih. Penyakit manusia ini ada dalam diri manusia itu seperti hewan. Kalau udah suntuk, garuk-garuk kepala. Rata-rata begitu. Coba bawa salawat. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita jujur aja Bapak Ibu. Kita nanti ini, malam ini kita hanya mengaku umatnya Rasul. Mengaku umatnya Rasul kita malam ini. Adakah Rasul mengaku kita umatnya? Kapan? Kapan? Belum ada kan? Belum ada kan Pak? Iya kan Bu? Selama ini kita masih yang namanya mengaku. Contoh ginilah. Bu, kami ini wali kotanya Pak Bobi ya. Bu kenal sama Pak Bobi. Mana-mana sama Pak Bobi, mana-mana sama Pak Bobi katanya. Begitu jumpa wali kota, Bapak kenal sama ini. Ini siapa? Kita yang mau mengaku, tapi belum tentu kita diakui. Ya kan? Maka tujuan maulid satu, untuk selawat. Jibril berangkat, datang lagi Mikail. Saya Pak, kalau Mikail datang ke rumah saya bahagia Pak. Kalian bahagia nggak kalau malaikat Mikail datang ke rumah kalian? Mana lebih bahagia, Israel atau Mikail? Hah? Malik? Ya. Malaikat Mikail itu tugasnya menurunkan rahmat, hujan, membagi rezeki. Apa kata malaikat Mikail? Ya Muhammad, kalau ada umatmu yang sholawat kepadamu 10, 100, 1000 kali dalam sehari, apa kata Mikail? Nanti tatkala mereka di padang mahsyar, kita ini nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dari yang dibangkitkan kita dihalau lah. Anak-anaknya mana nih? Pulang. Memang gitu. Kalau udah dapat jatah pulang orang nih. Pulang orang nih. Aku takut juga ibu-ibu kalau dapat jatah pulang juga. Udah. Nanti kita dibangkitkan, kita akan dihalau ke sebuah tanah lapang. Tanah lapang itulah yang namanya mahsyar. Ya, mahsyar. Manusia pada waktu itu nggak ada yang berbusana. Semuanya dalam keadaan tanpa busana. Manusia ketika itu semuanya tertunduk, lesu, malu, takut dan sebagainya. Berdesakan
Bukan hanya bahu sama bahu yang belaga, lutut sama lutut pun berjumpa. Kemana lutut sama lutut berjumpa? Udah beriman, berpeluh, karena matahari itu sengatannya dicontohkan dalam kitab Daqaiqul Akbar sejengkal di atas kepala. Sengatannya bukan mataharinya ya. Manusia semuanya kehausan. Yang terbayang itu adalah dosa-dosa di masa lalu. Makanya tertutup semua manusia ketika itu. Haus sudah dipastikan. Ini kali berkata, Muhammad, aku akan kasih minum umat-umatmu itu yang selawat. Minuman itu aku ambil dari yang namanya dalam surga. Nama sumurnya sumur Al-Kausar. Ketika mereka minum itu Muhammad, mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dua, itu berkah salawat. Nanti ketawanya kita nanti. Yang ketiga, datang malaikat lagi setelah Mikail berangkat. Datang malaikat Israfil. Apa itu kan Israfil? Meniup. Iya, itu tugas malaikat Israfil. Sampai sekarang malaikat itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, malaikat itu beda dengan kita. Kita merasa ngantuk ada, merasa lapar ada, merasa letih, lesu, lemah, letoy, lunglai, lita, loja, loyo, lepo, lalo, lapar, longor. Iya, malaikat nggak ada perasaan. Karena malaikat yang punya nafsu, nggak ada nafsunya. Di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah apa tugas malaikat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat, kata malaikat itu, nusabbihu, selalu bertasbih kepada-Mu ya Allah. Makanya malaikat sampai hari kiamat, ya, dari bumi ini diciptakan sampai hari kiamat, malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Nusabbihu wa nuqaddisu lak, mengagungkan nama. Makanya para malaikat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang sujud, ada yang beribadah. Karena mereka tidak pernah merasakan lelah. Apa kata malaikat Israfil? Ya Muhammad, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum Allah mengampuni dosa orang-orang yang berselawat. Subhanallah. Ya. Yang keempat, setelah Mikail berlalu, masuk lagi malaikat yang paling menakutkan kedatangannya. Siapakah itu? Yang paling takut kedatangannya. Takut awak kalau dia datang. Ijrail bilang, ya Muhammad, kalau umatmu yang berselawat 10, 100, 1000 kali, Muhammad, aku pastikan Muhammad, aku cabut nyawa mereka itu dalam keadaan pelan. Bu, Bapak, jujur, usia kita semakin senja, semakin tua, yang jelasnya semakin dekat dengan yang namanya kematian. Makanya dikatakan wa kafa bi mauti wa'izah, cukuplah dengan kematian itu menjadi pelajaran hidup bagi orang-orang yang hidup. Yang namanya mati itu seringan-ringan mati yang dirasakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang pernah merasakan mati sampai sekarang masih hidup itu Nabi Idris alaihissalam. Beliau katakan seringan-ringannya mati itu
seperti yang namanya seringan-ringannya kambing yang dikuliti hidup. Itu rasanya. Semudah-mudahnya menyambutkan yang namanya nyawa itu seperti mengambil yang namanya rambut dalam tumpukan tepung. Tepungnya tak usah, rambutnya dapat diambil. Bisa. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kebiasaan kita katakanlah kita sakratul maut itu datang itu. Ada yang orang ketika sakratul maut beda-beda. Ada yang matanya terbeliak aja ke atas. Ke atas aja. Oh nek, nggak nengok-nengok dia, gini aja. Ada yang masih tutup aja. Ada yang bangsa mulutnya terbuka nganga sambil ngorok. Ada. Beda-beda. Kalau mati semuanya mati. Tapi cara matinya beda-beda. Ya. Cara matinya beda-beda. Ada matinya dia dengan senang, dengan tenang. Ketika dia sujud, ya, meninggal dunia. Ada ketika dia pas ajan, tumbang jatuh, meninggal dunia. Matinya beda-beda. Gak ada yang sama mati. Makanya kata ditanyakan sama malaikat Israel. Israel, pernahkah kau mencabut nyawa orang dalam keadaan marah? Pernah. Nyawa siapa yang kau cabut? Nyawa orang-orang yang berbuat zina. Pernahkah kau menyabut nyawa orang dalam keadaan menangis? Pernah. Nyawa siapa yang kau cabut? Nyawa seorang ibu yang bersalin, yang melahirkan, tidak ada orang di sekitarnya, gak ada yang menemaninya. Begitu dia melahirkan anaknya pun menangis. Dia merasakan kesakitan. Karena aku sedih, aku cabut nyawanya pelan-pelan. Beda-beda. Dulu sebelum ada TPI, sekarang namanya MNC. Sebelum ada itu dulu, ada dulu majalah. Nama majalahnya Sabilal Muhtadin. Sabili. Majalah Sabili. Diceritakan ada seorang bapak dari mulai lajang sampai dia bercucu, kegemaran dia tak lain dan tak bukan hanya minum kambing putih campur ya jenis-jenisnya top mer, nah anggur merah, ya kan Johnny, ya kan. Pendek kata ketika sakratul maut dia cuma bilang nggak ada lain yang dibilang. Yang bilangnya apa cuma Put. Pikir orang manggil anaknya bertepatan nama anaknya sepupu. Put. Datang anak paling besar apa ya? Put. Oh ngertilah anaknya. Berarti minum. Kumpul keluarga. Tanya macam mana ayah kita. Kena jujur ketika apa? Ketika orang dalam keadaan sakratul maut, apa kebiasaannya? Itu akan datang. Kalau kebiasaannya tukang repet, insya Allah repet aja. Iya. Nah, datang anaknya tadi dikasihlah, diberikanlah minuman. Bisa pakai sendok lagi, sulangkan ke mulut ayah. Kemarin ayahnya senang gembira, senyum ayahnya. Begitu disulangkan, Masuk mulut sendok tadi, malaikat Israel pun langsung mencabut nyawanya. Seketika mata terbeliak, mulut ternganga, tangan juga. Udah.
Jemaah yang dimuliakan Allah, ini ada lagi cerita. Ini cerita guyonan. Ya, ada seorang nenek-nenek ketika dia sudah 3 hari 3 malam tak juga dicabut-cabut nyawa, udah dibacakan Yasin tak juga lewat. Datang ke tempat orang pintar, udahlah coba kalian buka seng rumah kalian. Dibukalah seng rumahnya, bertepatan musim hujan, banjir di rumah tadi. Nenek tadi nggak juga lewat. Oh, nenek kalian ini ada pegangannya. Coba carilah dulu daun kelor. Dicarilah daun kelor sampai ke titik payung. Dipukulkanlah daun kelor tadi, puk, nggak juga mempan. Jadi malam tuh siang maghrib datang orang tuh ke rumah saya, Ustadz, nenek kami udah patah kalam Ustadz, katanya. Apa tuh patah kalam? Aku bilang, udah hampir sakratul maut, udah 3 hari Ustadz, tak juga dia meninggal, seng udah dibuka. Kata orang tua, ambillah daun kelor. Udah dipukulkan daun kelor. Kalau saran Ustadz macam mana? Aku bilang aja langsung. Ini jam berapa? Masih 7:30 Ustadz. Panglong masih buka nih, aku bilang. Oh, bisa dikejar Ustadz. Nanti kalian ke Panglong, beli aja roti 2 kali 3. Gitu. Udah? Nah, beli roti 2 kali 3 tuh. Kalau tadi dipukulkan dengan daun kelor kamu kan, coba pukul kepala nenek tadi dengan roti 2 kali 3. Insya Allah lewat. Gitu. Roti lewat udah kan. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu tentang selawat. Dibuat maulid supaya tahu kita siapa silsilah daripada Rasulullah. Jujur, lain tahu lain kenal. Kalau orang dah kenal dah tahu silsilahnya. Sama begini, risau juga hati awak kan bu, kalau anak awak tiap malam minggu didatangi oleh laki-laki aja. Tak berubah laki-lakinya, itu aja laki-laki. Udahlah 3 bulan, kita tanya emaknya, itu siapa tuh laki-laki datang kemari yang naik X-Max, bukan N-Max ya, X-Max. Itu mak, siapa namanya? Namanya Mak Dogi. Oh, Dogi. Di mana rumahnya? Rumahnya Mak di Panah Hijau, dekat Musola Nurul Huda. Oh, Mak kenal tuh kalau orang situ. Kan gitu. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya Dogi. Kayak Dedi. Nama dia Dodi, ayahnya Dedi. Dedi. Siapa maknya namanya? Nama maknya Diana. Oh, betul lah. Berarti nanti punya abang. Nama abangnya tuh Sugianto. Kan tahu kan? Tahu kan? Kutanyalah macam awak. Tahu ada nggak yang kau tembak? Tahu kau? Ku bacakan Al-Fatihah putus malam. Ada nggak yang kau tembak? Jangan bohong, mencet mulut. Kemarin kau bilang anak remaja tuh, kau bilang udah. Kalau kita yang namanya tahu, kita mau yang namanya dekat sama perempuan, kita yang dekat sama siapa-siapa pun kan tahu itu siapa tuh, kawan sekolahku. Siapa namanya? Si Dina. Iya kan? Siapa namanya? Siapa namanya? Dini. Nama ayahnya Dino. Ini tanya, siapakah nama emak Nabi? Ini limpul aku kasih. Cepet, dapat cepet. Nama yang nama budak istri daripada Abu Lahab, yang ketika itu dia menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Rasulullah, dan dia dikasih uang 100 dirham dan dimerdekakan oleh si Abu Lahab. Siapakah namanya?
kemari lah. Dapat kemari, saya dapat kemari. Cepet aku kasih. Nah, bagi dua nggak laku. Siapa namanya? Siti Khadijah. Salah kata. Siapa? Ada lagi? Siapa? Kemari. Nah, kemari. Tapi mau tahu silsilah Rasul. Udah. Nah, kita dengarkan. Tolong nyanyikan Abdullah nama ayahnya. Coba. Dengarkan dulu silsilah Rasul. Biar tahu silsilah Nabi, jadi dinyanyikan dulu. Sama-sama ya. Rohatil aqlam tashadu fi layalil maulidin. Sekarang udah enak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Silsilah Rasul ada. Banyak kali nyarinya. Tak tengok di TikTok. Gak ada pulsa kalian. Datang aja kalian ke rumah makan. Pura-pura makan. Minta wifi. Enak sekarang. Kalau kita cinta Rasul, tapi kita nggak tahu silsilah Rasul macam mana. Kita berharap syafaat dari Rasul, tapi kita nggak tahu siapa keturunan Rasul. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya katakan tadi adalah seorang budak perempuan, budak daripada si Abu Lahab. Abu Lahab dijamin Allah masuk neraka. Tapi Abu Lahab lah orang yang pertama yang merasakan gembira karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi-pagi buta, budak perempuannya, budak daripada istrinya yang bernama Suaibatul Aslamiyah datang ke rumah Abu Lahab. Sambil berjalan cepat, dia ketuk pintu rumah Abu Lahab. Tuan, bangun tuan. Tuan, bangun. Siapa? Saya Tuan Suaibah. Abu Lahab ini agak lain sedikit Pak. Dia agak rampang, pemarah, temperamen. Ada apa Suaibah, kau bangunkan aku pagi-pagi? Tuan,
sungguh anak saudara Tuan telah terlahir ke dunia ini. Betul ya Pak Bilal? Betul Tuan. Tunggu sebentar. Dari keluarga Rasul, Abu Lahab lah yang pertama kali lihat ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Datanglah Abu Lahab dengan pembantu dengan budaknya Suaibah. Udah macam manapun air dicincang tidak putus. Abdullah itu adik paling kecil daripada si Abu Lahab. Nangis sedih si Abu Lahab. Udah dia panggil Suaibah. Suaibah kemari. Hari ini juga karena kaulah orang yang pertama membuat aku gembira hari Senin ini. Karena kelahiran daripada anak saudaraku. Hari ini kau aku merdekakan. Ini ada uang 100 dirham. Tolong susukan keponakan. Itu makanya Suaibah, mak susu Nabi Muhammad yang pertama, disusukan oleh Suaibah Rasul itu selama 2 hari. Baru datang yang namanya atuknya Abdul Muthalib. Ya. Makanya kalau dulu nggak ada kabar nama. Kalau anak dulu dilahirkan dibawa ke Ka'bah, tawaf. Nah, kalau sekarang kan ditabalkan namanya kan, Pak. Kalau perempuan Samai Tuki. Dok laki-laki Samai Muka. Nah. Jadi kadang-kadang suka kali digabung-gabungkan nama mak nama ayahnya. Nama maknya Toibah, dipanggil Kak Toy. Kak Toy. Nama ayahnya Sulaiman, dipanggil Leman. Diambil lehnya, diambil toynya. Samai Tuki lah bismi Letoy. Kemana belas Letoy? Udah, satu lagi nama makna Masitah, dipanggil Lemas. Bikin nama anak tuh yang keren-keren. Nama apalah aku semua nama? Nama tuh doa. Aku anakku yang terakhir Pak. Ya, umurnya masih 3 tahun. Dibilang orang cucu saya, aku bilang enggak, ini anak. Syauqi namanya. Karena dia lahir di bulan Syawal, Syauqi Mubarak. Supaya dia bagus orangnya, aku bikin namanya Ahmad Syauqi Mubarak. Ahmad terpuji, Syauqi rindu. Kena rindu kali aku punya anak lagi. 14 tahun nanti ibu. Kena maklumlah, awak pergi pagi pulang malam. Istri saya nggak ada kawannya di rumah. Anak yang paling besar udah kuliah, yang nomor 2 di pesantren. Siapalah kawannya dari Senin sampai yang namanya Jumat, oke lah karena dia ngajar. Sabtu Minggu, awak Sabtu udah cabut pagi menikahkan, malam Minggu menikahkan, Minggu menikahkan. Itulah dia, bukan menikahkan, perempuan kawin saat. Udah, tak ada kawannya. Dia bilanglah, kita berdoalah ya Bu ya, sholat tahajudlah kita berjemaah ya. Semoga Allah berikan keturunan kita untuk anak laki-laki. 1 aja pun jadilah katanya. Dia minta kembar. Umurnya 43 ketika itu. Aku udah takut-takut. 43. Udah. Nah, terus kasihlah amalan. Kalau mau anak kita dilahir soleh. Nah, tak banyak amalannya aku bilang. Pertama, perbanyak sujud. Kedua, maghrib dan subuh baca yasin. Insya Allah lahirnya anak nggak ada yang namanya payah-payah. Alhamdulillah lahir nggak ada sakit-sakit sampai keluar. 14 tahun. Bikin nama anak itu ada artinya Pak. Tidak bagus nanti namanya. Siapa namanya? Abdullah. Kenapa dipanggil Bedul? Abdullah panggil Bedul. Nah, udah bagus namanya Jainab. Panggil orang, nap.
Sekarang kan keren-keren nama orang. Ada namanya nanti salsabila. Apalah salsabila itu? Nah, ada namanya najwa. Kan bagus. Namanya masih bagus. Salsabila air mata surga. Najwa kerinduan. Kan bagus. Namanya dipanggil Abdurrahim. Panggil namanya, jangan Rahim. Rahim, jangan. Abdurrahim. Hamba yang penyayang. Nah, udah. Ini Abdurrahman. Apalagi kalau orang Labuan, ada belalakotnya. Rahman mana? Ini Rahman belok. Ada. Waktu saya ke Jambi itu saya telah meninggal dunia. Namanya Abdurrahman Lepe. Rupanya dia suka minum pakai lepean. Nah, iya. Nah, udah bagus namanya Muhammad. Dipanggil orang lah. Siapa namanya? Mat Cincin. Lain nama Nah, iya. Di Pajabar itu banyak. Mat Cincin, mat petir, mat pelor, mat palo, mat tampul. Ada. Udah bagus nama. Jangan kita dibawa jalan lain. Ya. Nama itu doa. Diberikan nama Muhammad. Apa itu Muhammad? Orang yang terpuji. Menangis Abdul Muthalib ketika menambahkan cucunya Muhammad. Semoga ini nanti anak menjadi yang terpuji. Ternyata jelas siapakah makhluk yang selalu terpuji namanya? Nabiullah Muhammad. Jelas. Muhammad asal katanya dari Hamada sama si Hamid sama siapa? Cek. Ya. Hamada, Habib, Mahmud sama tuh. Hamidah, Muhammad, Ahmad sama tidak. Kalau Ahmad yang paling terpuji. Kalau Mahmud laki-laki terpuji. Mahmudah perempuan terpuji. Muhammad orang yang terpuji. Nah, bikin nama anak yang ada artinya. Nah, nama apa? Nama Tautang pula ada lagi. Iya kan? Dibikin nama Muhammad. Udah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkelamaan ketika dia umur 6 tahun. Diambillah Rasul sama emaknya. Hajat hati emaknya Siti Aminah. Inginlah mereka berziarah ke makam daripada ayahnya. Itu kalau yang namanya Makkah dengan Madinah lewat daripada Bir Ali. Nah, bagi yang udah pernah ke sana tahu itu Bir Ali. Lewat Bir Ali, ya lewat Bir Ali sedikit, itu namanya ada Abwa. Disitulah emaknya mengembuskan napas terakhir di usia Nabi Muhammad 6 tahun. Umur 8 tahun Nabi Muhammad dipelihara oleh akunya. 10 tahun dipelihara pula sama pamannya. Nabi Muhammad itu orang yang mengerti. Yang melihara Nabi Muhammad itu Abu Thalib. Uaknya susah, anaknya 11. Sementara uaknya Abu Lahab tak mau ngurus. Nah, ini silsilah Rasul biar tahu. Udah dibuat maulid agar umat ini tahu bagaimana Rasul itu yang namanya berjiran bertetangga. Kita ini kadang-kadang Islam sama Islam aja udah gak cocok, tak teguran. Orang yang jadi caleg awal yang angin, lain bendera udah gak teguran. Presiden kau siapa? Aku Anies lah. Aku gak lah, aku Prabowo. Aku Ganjar. Oh Ganjar, udah bagus gak apa-apa. Jangan pula beda presiden cokol-cokolan, orang yang duduk di atas
berita di bawah. Tak teguran. Kenapa kau gak undangan kemarin ke Kak Jenab? Jijik kali aku nengoknya kemarin. Kenapa? Elok dibilangnya waktu wirip. Ya rame-rame depan orang. Dibilangnya paling congok aku makan di kebiritan. Sampai tambuh 5 kali. Malulah aku, tak teguran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila 3 hari umat Islam tidak berteguran, rusaklah Islamnya. Kau udah lama gak teguran? Udah lama lah. Berapa tahun? 5 tahun. Kenapa? Orang jaluan. Orang jaluan. Itu aja lah. Islam. Satu lorong, satu perbiritan, satu masjid. Gak cakapan, gak tegur, macam mana untuk Islam? Udah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah pemimpin yang mau menebus salah. Ada pemimpin bilang gini, Bapak Ibu kalau adiknya saya salah, hukumlah saya. Ada Pak pemimpin yang gitu Pak? Ada pemimpin yang gitu Pak? Tak ada. Nabi Muhammad waktu sakit dia bilang, sebentar lagi aku akan dalam keadaan sakit. Aku nggak tahu umurku akan kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku berkata kepada kalian, siapa orang yang pernah aku sakiti kena ucapanku atau kena tanganku? Sekaranglah waktunya untuk membalas apa yang pernah aku lakukan. Semua nangis para sahabat. Tolong lakukan apa yang pernah aku lakukan kalian. Atau pernah aku sakiti kalian, tolong balas sekarang juga, kata Rasul. Sahabat nangis. Tiba-tiba dirilah seorang laki-laki yang bernama Akasha. Saya ya Rasulullah. Semua sahabat nengok. Ya Rasulullah, kau pernah memukulku ya Rasulullah. Hari ini aku menuntut balas kepada Rasulullah. Tengok Abu Bakar, Rasulullah, biar aku yang mengapainya. Kata si Abu Bakar. Kata Umar, aku ya Rasulullah. Ali bilang, aku ya Rasulullah. Jangan. Dia salah itu bukan sama kalian, sama aku. Maukah dosa aku ditanggung? Ada pemimpin kayak gini? Ada. Adalah. Mas Jo, jawab dari Agang. Mas Jo. Oh iya. Ya kan? Nah, udah datang yang namanya cucunya Hasan dan Husin. Wahai paman, aku lagi sakit, janganlah tuntut balas sama dia. Kami cucunya lah yang menanggung. Menangis Rasul, cucuku, cucu kesayangan itu adalah Husin. Makanya Rasul, kalau dia seandainya rindu dengan surga, yang pertama dia cium anaknya Fatimah, yang kedua dia belum ada kan? Fatimah aja dapat terguling. Dah. Mana Bilal? Bilal, tolong bilang sama Fatimah, tolong ambilkan tongkat. Ya Rasul, kamu pulang pakai tongkat. Diambil. Siapa orang itu? Wahai Bilal, ayahku. Dibilanglah, dia namanya si Akasha. Sampai lagi tuan tongkatnya Rasulullah. Itu dia Rasul. Rasul, ketika itu Rasul, kau memukulku, aku gak pakai baju. Aku bertelanjang badan, kadang dada. Maka aku minta ya Rasul, ku balas kau juga untuk yang namanya bertelanjang dada. Rasul buka baju. Nangis sahabat semuanya, nangis. Geram tengok si Akasha. Secepat kilat si Akasha langsung begitu Rasul buka baju gini, dipeluknya Rasul sambil menangis si Akasha. Ya Rasulullah, aku tahu ya Rasulullah, andaikan kulitku berjumpa
dengan kulitmu, maka kulitmu tidak akan dimakan, tidak akan ditelan, dikunyah cacing tanah dan api neraka. Sahabat semuanya pelongo, nangis, pelongo. Nah inilah siapa sahabat. Ya, itu Rasul dalam berjalan tangga bagus. Ada lagi sahabat Rasul, namanya adalah Nuaiman. Nuaiman ini hobinya ketika itu belum turun perintah daripada haram tentang yang namanya minuman. Asal jumpa dengan Rasul mabuk dulu dia. Kalau dia udah mabuk panjang dia seluruh dengan Rasul. Dia memang agak sedikit capek. Nuaiman, janganlah kau minum. Ya Rasul, aku nggak minum. Besok jumpa lagi, minum lagi Nuaiman. Udah kalau Rasul dalam keadaan sedih, Nuaiman pandai menghibur. Tukang mabuk, tapi bertaubat. Udah ketika meninggal Nuaiman, Rasul yang minum yang lahap. Si Nuaiman, tuh Rasul pemimpin, nggak membeda-bedakan. Kalau ditanya susah, lebih susah Rasul. Pak, Bu, Ibu pernah mengganjal perut Ibu dengan batu? Pernah Bu? Mak kalian yang bilang buat kalian. Pernah Bu? Kadang nggak ada makanan di rumah awak ganjal perut awak dengan batu. Suami pun gitu juga, diganjal dengan batu. Lebih sering Rasul utamakan dibandingkan makan. Memang bagus sekali lah istrinya tuh Aisyah, ada makanan di rumah kita Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Marah kok Aisyah kalau kita hari berpuasa, enggak ya Rasul, satu hari. Besok itu lagi Aisyah kita puasa ya Aisyah, marah kok Aisyah tidak. Lebih sering lapar dibandingkan kenyang. Kalau ibu kayak gitu macam mana Bu? Bapak pulang ke laut, tak ada kono nih. Puasa kita yo, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat juga. Sanggup Bu? Nah, banyak suami masuk neraka gara-gara istri. Iya, apalagi kemarin tuh gara-gara apa namanya tuh? Apa namanya? TBS apa? BSD apa namanya? Yang ini box service stop itu. Bukan BPJ, yang itu TV. Apa namanya? STB ya? Service stop box. Kalau kalian bisa lah sama ayah kalian jalan keluar nonton di kopi. Sakit hati aku sama ayah kalian. Inilah TV peninggalan aku kalian dulu dan kasih sama kami ini. Aku nak nonton drama, nonton pun apalagi payah. Nonton yang namanya drama, Takdir Cinta yang begini. Oh, udah. Kenapa rupanya mak TV 5 sakit mata nontonnya? Nah, kau tengok kepala mandi dah teleng sikit kan? Orang TV-nya goyang. Nah, gini-gini goyang. Masa nonton gini ya Pak? Pukul ke kanan, goyang ke kanan. Pukul tengah, bergelombang. Udah, berepet. Kawan-kawan ayah kau tengok makmur-makmur hidupnya semua. Gemuk-gemuk badannya. Ayah kau kurus. Padahal maknya gemuk, ayahnya gemuk, adiknya gemuk, abangnya gemuk, kakaknya gemuk. Dia sendiri yang kurus. Itulah saking kurusnya, saking lurusnya aku kurus. Jujur kali jadi orang itu malah jujur. Salah. Rasul mengajarkan bagaimana berumah tangga. Jadi banyak manfaat maulid itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bukan sekedar duduk datang dengar diam kasih kue pulang. Dari sini terakhir begini contoh mendekatkan paham. Ulang tahun ibu dibuat sama bapak besar-besaran, dibuat di hotel Emerald Garden. Kalau tamu banyak yang datang
2 kontainer. Bolunya aja 4 meter. Motongnya pakai tangga. Wow, bahagialah. Udah tahun buat sama bapak. 2 hari kemudian bapak nikah lagi. Bahagia ibu? Bahagia? Enggak. Atau ulang tahun bapak di luar sama anak bapak besar-besaran. Setelah selesai ulang tahun, bapak perintahkan sama anak bapak, nah ayah udah tua, sebelum nanti ayah meninggal dunia, ayah pesan sama kalian, nah jangan tinggalkan sholat. Udahlah ya, nah kami udah besar, gak usah dinasihati, kami udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Bahagia bapak dengan ulang tahun ini? Bahagia? Bahagia? Enggak kan? Inilah kenyataan. Ulang tahunnya dibesar-besarkan, tapi sunnahnya banyak ditinggalkan. Nah, kalau ingin lihat orang Islam, tengoklah sholat maghribnya. Tapi kalau ingin lihat orang yang beriman, tengoklah sholat subuhnya. Berapa sahabat subuh? Alhamdulillah. Ya. Ini saya udah sebulan ini kalau subuh minggu selalu saya ke Belawan, tidur di Belawan. Karena adik-adik ini nanti ada berapa orang, ini mereka kita akan bawa keliling-keliling kota Belawan. Tiap kelurahan. Besok minggu subuh, besok di Canang, di Masjid Muhajirin. Nah, kita bawa nanti Masjid Muhajirin, kita pakai mobil supaya aman. Selesai sholat subuh, langsung kita selawatan, ceramah. Habis ceramah, selawatan lagi, makan bareng-bareng. Disiapkan makan. Nah, sama minumannya. Ya kalau ada rezeki lagi nanti, karena kita ada donatur, 1 orang 50.000. Nah, bagaimana supaya umat Islam semangat untuk melakukan sholat, melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi jelas, tak perlu ulang tahunnya kita besar-besarkan, sunnahnya kita tinggalkan. Kerjakan sunnahnya, insya Allah. Rasul katakan, orang yang cinta sama aku, orang yang menjalankan sunnahku, yang menjalankan sunnahku bersamaku dalam surga. Ini janji Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya kita kelak nanti bersama Rasul di dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, boleh saya berpantun? Udah jalan-jalan ke Marelan, sehingga sebentar beli durian. Yang segini berapa? Nampak kan nggak pernah beli durian, nggak keluarga. Udah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dekat senta. Kena bekarat, kena kaki tetanus. Ya kan? Nah, kena kaki tetanus. Buah mangga, buah kuini, buah kedondong, buah timun. Nah, merujak yuk. Merujak. Burung Garuda, lambang negara kita. Burung Raja Wali, lambang negara Amerika. Burung beo bisa bicara, apalagi burung kakak tua. Itu nama burung. Iya kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita penumpang mandi. Aku nak tanya apa? Sekitar Belawan dengan Jompana hijaunya ada sumur lagi sama ladang? Ada? Berarti tak mandi berarti. Iya kan? Nah, udah berjemur, ombak berjemur ke pinggir pantai. Bersyukur, kita bersyukur. Sebentar lagi setelah doa acara kita usai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha gagah, maha agung, maha bijaksana, kami tadahkan kedua telapak tangan kami Allah, seraya kami bermohon ampun kepadamu ya Allah dari segala kehilapan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, terang-terang ataupun yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Banyak kehilapan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Kami tahu ya Allah itu dosa, tapi hati kami, iman kami tak mampu untuk menghalaunya ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, supaya kami bisa menghalau segala bentuk maksiat yang datang menimpa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa emak ayah kami ya Allah. Sayangi mereka berdua, cintai mereka berdua, sebagaimana mereka berdua mencucurkan cinta kasih sayangnya kepada kami di waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kini mak ayah kami sudah berpulang kerahmatan ya Allah. Kami mohon ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terimalah segala amal ibadahnya, dan jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, mungkin ada di antara kami ini ya Allah, salah satu daripada keduanya sudah berpulang kerahmatan-Mu, atau dua-duanya mungkin masih dalam keadaan hidup ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kesehatan, keafiatan kepada emak dan ayah kami, bertambah umurnya, bertambah berkah, bertambah kuat dia beribadah. Ya Allah, kalau andainya ada emak ayah kami atau salah satu daripada keduanya yang sakit, kami mohon ya Allah, sembuhkanlah sakit, angkatlah penyakit daripada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon ya Allah, ampunkan dosa suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, jiran tetangga, kaum kerabat, sanak famili, dan saudara-saudara kami yang seagama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kepadamu kami bermohon dan meminta ya Allah. Ya Allah, malam ini kami memperingati hari kelahiran Nabi-Mu, kekasih-Mu. Limpahkanlah cucuran rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami rindu dengan kekasih-Mu ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, ingatkan hati kami untuk selalu berselawat kepadanya. Ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, izinkanlah kami kelak nanti tak kala di hari kiamat kami bersama Rasul di dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon ya Allah, kami minta ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang patuh dan taat kepada perintah-Mu dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, sampaikanlah cita-cita anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang bisa mengimami kami ya Allah, dan kala kami sudah terbujur kaku dibalut dengan kain kafan yang putih. Ya Allah ya Tuhan, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkan urusan kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, dengan ridho-Mu ya Allah, sampaikanlah kami semuanya ya Allah untuk bisa berziarah ke makam kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadamu kami meminta, kepadamu kami bermohon, karena Engkaulah sebaik-baik tempat meminta dan tempat bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجخرنا ومولانا محمد. جزاكم الله، تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang telah Ustadz berikan ini, sangat bermanfaat bagi untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Al-Ustadz yang telah memberikan ceramah yang begitu manfaat bagi kami semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi amal jariah untuk beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.